Hari ini, alhamdulillah luar biasa, tambah semangat 1000 wanita berdaya. Terima kasih Cik Atik ya, Cik Atik, Cik Ainun, banyak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Begitu saja sudah cukup energinya positif yang diterima. Oke? Saya kalau ngomong biasanya terlalu cepat. Kalau terlalu cepat jenengan tolong iringi. Karena terlalu biasa kalau ngomong di depan sukanya cepat. Biasa. Alhamdulillah saya pun sehat luar biasa. Betul yang dikatakan oleh Mbak Atik tadi, saya dikasih tahu Mbak Fitri Mons tepat jam 3, posisi saya masih di Wonogiri. Sebelum di Wonogiri saya dari Boyolali lalu ke saya tahu jadwal ini adalah jadwalnya Mbak Uun Abdullah. Mbak Uun hari ini sedang sakit. Insya Allah setelah ini Mbak Uun akan lebih sehat kembali. Okay? Semua adalah sama-sama perempuan, sama-sama ibu rumah tangga, sama-sama diciptakan dari Allah menuju manusia yang lebih baik. Benar? Oke. Hari ini materi yang saya rangkap hari ini bukan materi kata siapa, tapi ini diberikan menurut jenengan semua tujuannya apa? Supaya apa? Marketing langit, suka mendengar rizki langit, magnet langit, marketing langit, suka mendengar seperti itu? Iya. Menurut jenengan diberi tujuannya apa? Saya kepengen ini aja sharing dulu sebelum menjelaskannya. Kita bisa berserah. Coba kita lihat. Mengetahui pengertian marketing. Teman-teman sudah tahu pengertian marketing itu apa? Paham ya? Semua bakul, ya semua bakul. Dan bakul itu harus mengerti apa pengertian marketing langit. Marketing langit itu adalah mengetahui tentang konsep rezeki. Kadang-kadang saya juga suka mengeluh. Kok daganganku 1 minggu ini kok cuma mendapatkan penjualan seperti ini. Akhirnya kalau kita paham tentang konsep rezeki, maka kalimat itu tidak akan terucap. Paham ya? Setuju ya? Oke. Itu lebih baik seperti apa di hadapan manusia dengan Tuhannya, di hadapan manusia meneladani Rasulnya. Itu nanti kita belajar tentang itu, lalu mendekatkan diri, berpasrah diri kita kepada yang kuasa. Seberapa dekat kita sama Allah, seberapa sayang kita sama Allah, seberapa kita meyakini kekuasaan dunia ini. Begitu. Kadang-kadang kita sombong kan gitu ya. Apa marketing? Marketing itu apa ya? Usaha untuk menghasilkan income, kebahagiaan, kekuasaan. Ya, beri applause. Betul. Marketing adalah seperti itu. Kita belajar dulu konsep marketing dulu sebelum kita mengetahui tentang konsep marketing. Saya kan sudah menurut kata Farda Jaya, menurut saya antara mindset dan action itu harus seimbang. Menurut saya marketing itu usaha untuk memasarkan produk yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Betul sekali, tidak salah. Tepuk tangan. Dari marketing itu pendekatan kita kepada masyarakat untuk memasarkan dagangan kita dan pendekatan kita kepada Allah supaya menggerakkan hati orang-orang yang mau membeli produk. Ini lebih dari sudah mengatakan kata Allah. Iya, tepuk tangan. Era 80-an. Di era tahun 80-an Himawan Kertajaya ini adalah seorang
tahu konsepnya. Bisnis itu jangan asal jual produk, tidak. Bisnis itu mencari konsep dulu. Konsepnya apa? Cari pasar dan beribadah. Jika mau jenengan bisnisnya itu luar biasa melejitnya, maka jenengan harus menyenangkan dari sang kuasa. Jangan sombong hari ini kalian dapat 1M, 10M, 100M atau berapa triliun, tetapi dikira jenengan, beribadahnya jenengan, sujudnya jenengan, tidak ada yang diangkat miliar, triliun maupun triliun. Itu muspro. Kalau bahasa kata Sunda saya, apa namanya? Buang-buang waktu. Hidup kita ini, sesukses apapun ini, itu kalau tidak dikaitkan dengan ibadah, itu akibat sayur tanpa garam. Sepakat? Sepakat. Tahu apa passionnya, temukan passionmu, temukan apa kesenanganmu, baru nanti jenengan bisa menentukan versi terbaik. Selama jenengan belum bisa menentukan passionmu apa, versi terbaikmu pasti akan bergonta-ganti. Pasti akan bergonta-ganti. Senin versi terbaiknya abang, Selasa pakai biru, Rabu pakai coklat, dan seterusnya. Tetapi kalau hari ini jenengan sudah di babnya Mbak Fitri mau menemukan passion, jenengan bisa menentukan apa passionnya, apa yang jenengan inginkan, berarti jenengan akan bisa menentukan versi terbaikmu per jam, versi terbaiknya orang lain. Sepakat? Sepakat. Bungkus. Nah, saya masuk ibadah itu adalah doa. Teman-teman, nanti kita belajar seperti doa. Ya. Doa itu harus paten, harus jelas. Zikir itu tidak asal zikir. Dulu saya sukanya sering pakai cincin tasbih. Kemana-mana saya pakai cincin tasbih karena saya dulu itu ketika saya berlatih tentang berzikir, yang tak kejar itu adalah target zikirnya. Ternyata salah. Terus nek misalnya apa sholawat itu dibaca sekian, insya Allah ini seperti ini. Ternyata salah, teman-teman. Selama 1 tahun terakhir saya selalu pegang tasbih cincin. Saya ketemu Gus Behan, saya coba lagi. Bismillah. Gus Behan bilang gitu, ya Allah, maafkan dosa, jangan kan saya silau, aku jangan silau. Lu tasbih tekan dindi, berarti gue nanu, aku si Allah nggak lupa, luar biasanya kamu. Tertampar saya. Dari situ tertampar. Akhirnya saya diskus cantik sama beliau. Ternyata zikir yang terbaik itu tidak seperti itu, tidak yang saya lakukan. Akhirnya sampai hari ini saya tidak mau memakai cincin tasbih. Jadi zikir itu kita harus duduk menuju kiblat dalam keadaan suci. Tentu deh kita harus berwudu. Setiap tentu kita harus berwudu, harus keadaan suci. Mau jaluk kalau punya yang kok ondel sebuah nangis bertubi-tubi, muspro. Jangan sok acting lu tuh siapa? Akhirnya saya ikut kajiannya Pak Ari di ISG. Pak Ari di ISG. Di situ juga diajarkan tentang mengenal Asmaul Husna dan cara berzikir. Ternyata yang diucapkan Gus Behan sama Pak Ari 11-12. Anda ingin punya rezeki yang mengalir deras dan jernih seperti ini? Mari kita lihat apa yang ada di belakang saya. Pertama, dari mana sumber air ini? Yang kedua, bagaimana agar air ini mengalir?
begitu pula rizki kita. Yang pertama, kita harus tahu di mana sumber air ini. Karena apabila di atasnya ada bangkai, maka ketika kita minum air ini, kita akan sakit. Tetapi apabila di atasnya jernih, ketika kita minum air ini, kita sehat, keluarga kita sehat, dan bahkan memberikan rahmat dan barokah. Banyak orang yang langsung minum air ini dan kemudian mempergunakan air ini bersama keluarga, akhirnya bukannya menjadi sehat, malah menjadi sakit. Karena itu yang pertama, agar rizki kita barokah, kita pelajari di belakang kita bagaimana sumber rizki kita, kebersihan rizki kita, dan juga tentu bagaimana agar rizki kita menjadi jernih dan barokah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana agar rizki itu mengalir kepada kita. Pepatah kuno yang senantiasa mengatakan 1000 sungai di gunung turun ke laut. Apabila kita berada di tempat yang rendah, maka air akan mengalir di tempat tinggi ke tempat yang rendah. Artinya kita harus mampu merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa bukan hanya melihat ke atas, tetapi justru melihat ke bawah. Mengapa? Ketika kita melihat ke bawah, kita akan penuh rasa syukur dan tidak meremehkan rizki yang datang kepada kita. Namun, kalau kita senantiasa melihat ke atas, maka kita tidak mensyukuri rizki yang Allah berikan kepada kita. Itulah sesuai apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad SAW. Suaminya adalah sumber rezeki, ATM berjalan. Ya. Sumber rezeki kan ATM berjalan, ya kan ya? Pak 100.000, Pak 1 miliar, Pak 2 miliar, begitu ya? Ya, meyakini. Ketika jenengan yakin kalau sumber rezekinya adalah di suami, apa yang kamu lakukan? Tentang keyakinanmu. Suami mesti kuat. Saya pernah berada di sini. Terus saya harus resign. Sudah, berarti kita sama posisinya. Seperti Popeye. Ada kalian gue keluar. Masih nangis mobil. Terus balik itu kita nangis. Begitu. Ya, teman-teman, settle itu tidak harus angka miliar. Settle itu tidak harus angka ratusan. Settle ratusan juta. Settle itu tidak harus angka dalam banyak. Settle itu adalah setiap hari kalian melakukan bisnis, kalian melakukan jual beli, transaksi, itu adalah settle. Oke? Saya tidak tanya hasil, saya tanya settle. Semuanya sudah settle ya. Nah, apakah ada kesalahan-kesalahan? Kalian harus mengakui kesalahan apa yang ada dalam bisnismu tidak berkembang. Kadang-kadang tidak ada yang mau mengakui. Enggak, aku tidak melakukan itu deh. Lakukan semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri. Berdiri ya. Ini di bawah saya ada si kecil. Oh, ya oke. Assalamualaikum Bu Nusra. Senang sekali hari ini bisa mendengarkan ilmu dari jenengan yang ingin. Nama saya Yuda ya? Ya. Nama saya Irma. Gini Bu, saya itu kadang ketika saya meluangkan waktu saya bersama Allah itu, kadang saya itu malu ketika saya harus meminta banyak hal, karena saya menyadari atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada saya. Sehingga kadang kalau saya sudah nggak bisa berkata-kata, itu saya cuma saya minta, ya Allah nyuwun dipenahi sedaya yang besar gitu saja. Jadi saya itu mau
mau minta banyak-banyak itu kayak malu gitu, karena semua nikmat sudah diberikan. Jadi saya kadang intinya saya minta dipertahankan dalam hal apapun itu yang terbaik, selalu dalam ridho Allah gitu. Tadi kan dari jenengan kan sampaikan pada Allah apapun yang mau diminta itu. Kalau saya tuh gitu Bu, saya tuh kayak malu gitu kalau saya kadang minta banyak, soalnya udah sering minta terus. Jadi kadang kalau saya udah kebanyakan minta, saya udah gipon nyawa pernah gitu. Itu dari versi saya. Terima kasih. Iya. Luar biasa. Satu yang ingin saya tanyakan, yakin bagi anak saya, yakin kalau suami itu sumber rezeki. Kemarin sampai hari ini tadi saya kalau berdoa itu seringnya, ya Allah, jika memang ada rezeki buat saya dan lewatkan saya, jangan lewatkan suami. Apakah itu salah? Karena memang selama ini suami itu pelit dan perhitungan banget kalau sama kebutuhan saya sama anak-anak. Belajar dari tapi juga kebutuhan dia ya. Kadang sering juga saya berhutang sama dia di beras. Kadang saya juga nyuri uangnya. Anak-anak juga sering nyuri uang. Karena pelit. Saya ingin kembali meluruskan niat saya, keyakinan saya kalau memang suami itu sumber rezeki. Itu bagaimana caranya? Itu seperti yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, ada lagi? Nama saya Inaya. Biasanya setelah sholat subuh, saya itu wiridannya sambil bisa-bisa, ya sambil mencuci gitu Bu. Itu bagaimana hukumnya? Baik. Sudah cukup? Cukup. Oke. Mbak mau nanya gimana sih caranya supaya konsisten dalam berdoa, supaya kalau minta sesuatu tuh kadang kan ketika kita minta terus namanya doa kan pasti ada yang terkabul, dan kalau di saya sih untuk saat ini belum banyak yang terkabul sesuai keinginan. Nah, ketika kita lama-lama berdoa dan nggak dikabulkan kan kadang terbersit di pikiran kita tuh, apakah doa kita yang kebanyakan, apakah kita yang istilahnya terlalu murka dan tamak dengan semua keinginan kita. Itu gimana sih caranya untuk mensolusikan supaya doa yang kita minta tuh benar-benar lillahi ta'ala, dan kalau memang belum dikabulkan kita harus tetap positif thinkingnya itu loh, biar magnetnya masuk semua. Itu gimana caranya biar konsistennya? Ya. Malah kepengen konsisten doa. Yang ketiga zikir, dan ini adalah mensiasati suami sumber rezeki. Teman-teman, saya akan jawab semampu saya. Dulu saya di posisi persis Bu Irma, karena ketika suami saya settle, saya bilang suami saya sudah sukses, ya kan, memberikan apa, saya itu cita-cita saya sudah terkabul semua sama Gusti Allah. Saya pengen suami yang tidak bersarung, dikasih suami yang tidak bersarung. Iya, dulu saya minta sama Allah, saya tidak mau suami yang pakai sarung terus. Saya maunya suami yang necis gitu ya. Suami saya tidak enak pakai sarung. Saya tidak mau suami yang kolotan agama dalam artian mekam ini mekam pulang, karena hidup saya bersama bapak saya tahu dekat. Saya kalau keluar bersama cowok saja dulu nggak boleh, padahal tidak ada apa-apa. Terus saya waktu itu gimana? Itu adalah suami saya semua terkabulkan. Suami saya memanjakan saya dimanjakan. Akhirnya saya berpikir, kok jalur terus ya? Nah, itu yang ditanyakan Pak Ari. Kamu ketika sukses tidak berdoa. Kenapa kamu malu? Kalau malu berarti kamu punya penguasa. Berarti kamu sudah keren. Kata Coach Ari bilang begitu. Gus Bah pun bilang begitu. Manusia yang malu
jadi manusia itu kalau manusia Allah jangan malu. Kita itu siapa? Kita itu rendah. Walaupun punya segudang bisnis apapun, kita itu rendah. Jangan sombong. Minta bisnisnya dilembutkan, customernya dilembutkan. Minta apapun minta. Banyak nggak apa-apa, karena Allah adalah sumber rezeki. Allah itu punya semuanya. Kita minta pada langit. Kita minta pada langit. Begitu. Kalau sudah bisnisnya settle, perjalanan transaksi settle, kita doakan karyawan kita sehat. Kita doakan karyawan kita. Saya mau sholat duha. Beri punishment atau beri apa kalau nggak mau berdoa. Gitu. Gak apa-apa, jangan malu. Itu dulu saya seperti itu Bu Irma. Jangan malu, minta aja, apapun minta. Kalau jenengan mau dipernahkan, Gusti Allah tidak tahu yang mau dipernahkan masalah yang mana. Ya Allah, tolong luruskan. Siapa diluruskan kalau saya endi sing bengkok? Kan harus paham, harus paten, harus cetok. Begitu. Ya, kadang-kadang mudahkan ya Allah semua urusan yang mana, jelaskan pada Allah. Ya Allah, saya punya hutang, mudahkanlah ya Allah untuk mencari rezeki, untuk melunasi hutang-hutang saya ya Allah, karena saya tidak sanggup dengan angka 2,7 miliar yang di dalam pikiran saya nggak sanggup ya Allah, tolong lunaskan, lunaskanlah. Cepat. Gitu. Fokus. Begitu. Ya. Tidak ada kata malu. Melanjutkan dengan doa. Saya ngecek dulu ya. Bagaimana doa, sama-sama doa. Doa konsisten supaya bisa konsisten. Tadi saya bilang, kalau jenengan tidak bisa dengan jiwa raga, kita butuh alat tulis. Kita butuh alat tulis atau not atau buku agenda atau papan tulis jenengan kasih tekan seret. Setiap soal fardu jenengan bisa membaca apa yang jenengan inginkan di situ, hafalkan. Cara konsisten itu seperti itu. Tulis, baca, lafalkan. Seperti tadi yang angka 3. Tulis, baca, lafalkan. Konsistenkan 3 bulan. Kalau 3 bulan kok belum terkabul, berarti ada yang salah dengan doa jenengan. Doa itu sebelum doa harus dikir. Sebelum doa harus dikir. Setelah doa tutup dengan dikir. Sebelum doa dikirnya apa? Istighfar. Sebelum doa bacanya istighfar. Setelah itu doa. Setelah doa baca dikir. Mau apa? Kalau saya suka kalimat ya Latif. Ya Rahman ya Latif, 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 ya Rahman ya Latif. Saya kalimat ya Latif. Saya bacakan itu karena saya suka. Dosa ya Allah, garwane kula ya Allah sudah 12 tahun merasakan kesakitan, tapi jenengan belum menyembuhkan semua. Oh ya Rahman ya Rahim Malikul Qudus. Ya Allah, hari ini hari Selasa, kami di sini belajar bersama-sama ya Allah dengan keridhaan-Mu. Dari rumah meminta rizki dari rumah meminta ridho dari suami, karena ridho suami adalah ridho. Ya Allah, berikanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah kekuatan. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada keluarga kami, suami kami ya Allah, suami yang sedang sakit sehatkanlah. Suami kami yang punya hutang lunaskanlah ya Allah,
selamatkan ya Allah. Suami kami yang di sana sedang mengalami kesulitan, berikanlah kemudahan ya Allah, berikanlah kemudahan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang soleh, solehah, anak yang berbakti ya Allah kepada kami, berbakti ketika dia dewasa menjadi anak-anak yang jujur, anak yang bermanfaat, anak yang bertanggung jawab, anak yang bertanggung jawab kepada agama-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Dunia ini sudah menjadi dunia akhir zaman. Berikanlah ketetapan iman ya Allah, berikanlah ketetapan Islam ya Allah, berikanlah ketetapan-Mu ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah, izinkanlah kami ya Allah menuju jalan surga-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kami sering melakukan sholat, namun sholat kami selalu ada tujuannya ya Allah. Bebaskanlah ya Allah, bebaskanlah pikiran hamba ya Allah, bebaskanlah pikiran hamba ya Allah untuk menuju meminta-minta karena-Mu ya Allah. Kami sholat karena menuju ridho, kami berzikir karena menuju ridho, kami bersolawat menuju ridho, supaya ya Allah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah mendengarkan lantunan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi ya Allah memberikan syafaatnya di akhir nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, berikanlah kami ya Allah ketetapan ilmu konsistenitas, ilmu dan konsisten bersatu dalam padu aliran rasa kami, aliran rasa kebaikan, aliran rasa positif tinggi ya Allah, positif, selalu positif, kami selalukan law attraction ya Allah, ya Allah. Jika rumah kami bocor, berikanlah gantinya gentengnya ya Allah. Jika rumah kami tidak layak, izinkanlah kami bisa memberikan rumah ya Allah, berikan rumah ya Allah, izinkanlah ya Allah. Jika hari ini kami menjadi orang tua dari anak-anak kami belum bisa membahagiakan, izinkanlah anak-anak kami menjadi penguasa dalam ibadah, penguasa dalam Islam, penguasa menuju ridho ya Allah. Hanya Engkau ya Allah meluluhkan hati manusia-manusia ya Allah. Maka kami titipkan anak-anak hamba, tolong sebutkan anak-anak yang jenengan semua, anak-anak hamba ya Allah, anak-anak hamba ya Allah, anak-anak hamba ya Allah. Jadikanlah, sebutkan jenengan mau minta apa, jadikanlah ya Allah. Berikanlah ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Apa nama jenengan, binti siapa, supaya jenengan bisa melakoni setelah keluar dari sini. Baik? Oke. Doa saya hantarkan. Jenengan meminta apapun, manut Fatihah. Al-Fatihah.
mungkin memang itu yang kejadiannya. Dari saya Farihatul Nusra, jika saya melakukan sesuatu yang tidak di luar jangkauan, saya mohon maaf batin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.